Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Saya Selain Dako Muslimhan dengan NIM 1982579. Saya dari Maria Syamsuddin dengan NIM 1982097. Saya Kathleen Messina Syahidi dengan NIM 198-22109. Saya Siti Oktar Mursito dengan NIM 198-25145. dan saya Eka Kurniamesa Putri dengan NIM 198-25202. Di sini kami akan mempresentasikan hasil program Python kami dengan judul Simulasi Dinamika Populasi Predator Prey di Suatu Ekosistem. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari program kami, yaitu program simulasi dinamika populasi predator dan prey di suatu ekosistem. Ekosistem merupakan sistem yang kompleks dan berisi berbagai organisme di dalamnya. Berbagai organisme ini memiliki keterbiasaan untuk saling berinteraksi. Salah satu interaksinya adalah hubungan antara predator dan prey. Populasi keduanya akan terus berubah, maupun itu bertambah ataupun berkurang, dan keduanya ini akan mempengaruhi kestabilan ekosistem tersebut. Karena perubahan di alam sulit untuk diamati secara langsung, simulasi komputer bisa menjadi salah satu alat yang lebih efisien dan lebih mudah untuk mengamati perubahan tersebut. Simulasi komputer ini bisa menjadi alat yang digunakan untuk memodelkan dinamika predator dan prey dengan lebih mudah. Melalui simulasi, berbagai skenario seperti perubahan jumlah predator, ketersediaan makanan, ataupun perubahan tingkat kelahiran dan kematian dapat diuji untuk memahami pola fluktuasi dan dapat memprediksi kondisi ekosistem di masa yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari program Python kami. Program ini menganalisis dinamika populasi predator prey selama 12 bulan dan memprediksi trennya untuk beberapa tahun ke depan. Selain itu, program kami juga menampilkan grafik perubahan populasi menggunakan regresi linear untuk memproyeksikan tren jangka panjang. Adapun tujuan dari program Python kami, yang pertama, menganalisis interaksi predator-prey. Yang kedua, mensimulasi perubahan populasi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kestabilan ekosistem. Yang keempat, memprediksi tren populasi dari data dan kondisi awal. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil dalam bentuk grafik. Proses pembuatan program kami dimulai dengan dekomposisi. Hal pertama yang kami analisis adalah input data populasi. Di sini, pengguna perlu menyiapkan data populasi predator dan prey selama 12 bulan untuk menjadi input program. Kami juga memikirkan apakah perlu untuk menambahkan angka kelahiran dan kematian. Dari data ini, program akan menghitung rasio predator dibagi prey setiap bulannya untuk menentukan kondisi ekosistem. Klasifikasi kondisi ekosistem terbagi menjadi stabil, krisis predator, serta krisis prey. Jika kami memilih untuk menambahkan angka kelahiran dan kematian dalam input, maka program juga memiliki analisis tambahan berupa mencari angka kelahiran dan kematian yang tidak wajar. Selanjutnya, program akan menghitung trendline populasi predator dan prey dalam 12 bulan sesuai input, serta membuat grafik estimasi populasi untuk X tahun ke depannya. Sehingga, output dari program kami adalah grafik predator prey selama 12 bulan serta analisis kondisi ekosistemnya, juga grafik estimasi populasi untuk X tahun berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kami menerjemahkan kompleksitas ekosistem nyata ke dalam logika komputasi melalui tahapan abstraksi dan pengenalan pola. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang abstraksi, yaitu fokus utama kami adalah penyederhanaan. Ekosistem di dunia nyata itu sangat rumit. Ada faktor cuaca, ada faktor penyakit, atau perilaku hewan yang tidak terduga. Namun, untuk simulasi ini kami melakukan reduksi data, yaitu kami membuang faktor-faktor kompleks dan hanya mempertahankan satu variabel inti, yaitu angka populasi predator dan prey setiap bulan. Kenapa? Agar sistem ini bisa berjalan dengan efisien.
kami mengupas hubungan biologis siapa makan siapa menjadi logika matematika sederhana, yaitu rasio. Yaitu kami dapat menentukan apakah ekosistem itu stabil atau sedang krisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengenalan pola. Setelah data disederhanakan, sistem kami itu bekerja dengan mencari pola-pola tertentu. Ya, ada 3 pola kunci yang kami cari, yaitu yang pertama adalah pola rasio. Ini adalah termometer kesehatan ekosistem kami. Sistem ini membaca perbandingan jumlah hewan setiap bulan. Jika rasionya terlalu rendah berarti krisis predator. Jika terlalu tinggi berarti krisis prey. Yang kedua adalah pola deviasi atau anomali. Sistem ini memantau angka kelahiran dan kematian. Jika tiba-tiba ada lonjakan kematian yang tidak wajar, sistem mendandainya dengan anomali sebagai anomali atau gangguan lingkungan. Dan yang ketiga adalah pola trend line. Kami menggunakan metode statistik regresi linear, dan sistem ini menarik garis lurus dari data ke masa lalu untuk melihat arah trendnya. Apakah populasi ini cenderung naik atau turun, ataupun itu stagnan. Jadi, pola trend line ini adalah menjadi dasar bagi sistem kami untuk meramal estimasi populasi hingga X tahun ke depan. Baik, flowchart dimulai dengan pengguna menyiapkan data populasi untuk 12 bulan. Kemudian sebagai contoh, untuk bulan pertama, pengguna akan menginput data populasi prey untuk bulan yang pertama. Setelah itu, pengguna akan menginput data populasi predator untuk bulan pertama juga. Kemudian, program akan menghitung rasio prey dan predator untuk bulan tersebut dengan subprogram, yaitu rasio A per B dengan A prey dan B-nya predator. Kemudian dari rasio tersebut, program akan menentukan kondisi ekosistem untuk bulan tersebut. Apakah bulan tersebut stabil, krisis predator, ataupun krisis prey. Setelah itu, program akan berlanjut dan mengulang prosedur tersebut sebanyak 12 bulan. Sampai 12 bulan tersebut terisi, kemudian program akan menampilkan keterangan untuk memperhatikan bulan-bulan yang mengalami krisis predator atau prey, atau bulan-bulan yang ekosistemnya itu tidak stabil. Kemudian program akan menampilkan data populasi predator dan prey yang sudah diinput oleh pengguna. Program kemudian akan menampilkan grafik populasi prey dan predator selama 12 bulan. Setelah itu, program akan menampilkan grafik perkiraan prey dan predator untuk 5 tahun ke depan. Kemudian program akan selesai. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah kami buat. Yang pertama terdapat kamus yang berisi setiap variabel yang kami gunakan. Kemudian ada 2 library yang kami gunakan, yaitu Matplotlib untuk membuat grafik dan juga NumPy yang digunakan untuk membuat trendline untuk menganalisis tahun-tahun berikutnya. Kemudian terdapat 2 subprogram, yaitu subprogram untuk menghitung rasio prey dan predator, dan juga subprogram untuk mengecek kondisi pada bulan-bulan tertentu. Inisialisasi variabel. Kemudian yang harus kita lakukan pertama adalah menginput berapa tahun kita akan menganalisis. Contohnya kita pilih saja 5. Nah, selanjutnya kita masukkan set-set data yang sudah kita persiapkan untuk bulan-bulan yang sudah kami siapkan. Contohnya di sini, pada bulan pertama akan ditunjukkan bahwa kondisinya stabil. Kita tinggal mengisi bulan-bulan berikutnya. Nah, setelah kita sudah memasukkan set-set data, dapat dilihat bahwa terdapat 2 grafik. Yang pertama ialah grafik dari data yang sudah kita input. Ini adalah grafik, ini adalah yang biru merupakan garis prey, dan yang merah merupakan predator. Kemudian ini adalah prediksi untuk 5 tahun ke depan. Kita dapat lihat dari bulan-bulannya. Contohnya pada bulan ke-60, di sini kita bisa melihat
perkiraan populasi predator dan juga prey-nya. Nah, selanjutnya jika terdapat krisis populasi prey atau predator akan ditampilkan, yaitu di sini terjadi krisis pada bulan ke-11. Ini juga terdapat array dari prey dan predator populasinya. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya, simulasi ini dapat menggambarkan dinamika populasi predator prey berdasarkan data bulanan, rasio populasi, dan juga analisis trend line yang dilakukan oleh sistem. Sistem juga dapat menilai kondisi dalam suatu ekosistem, apakah dia stabil, mengalami krisis predator, ataupun krisis prey, serta memprediksi tren populasi di masa depan. Secara keseluruhan, program mampu menjadi alat sederhana untuk memahami interaksi ekologis dan juga perubahan populasi di dalam suatu ekosistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.